menyertai kehidupan kami, baik kami yang anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau sudah tahu setiap kami, bagaimana hati kami untuk mengasihi Tuhan. Pada malam hari ini kami sebagaimana kami ada, Tuhan. Biarlah kami berjuang di dalam iman kami terhadap Yesus Kristus, sehingga dalam perjuangan iman kami itu, Tuhan, Engkau dapat kami tetap setia di dalam Tuhan. Malam hari ini dalam kesempatan yang begitu indah ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga itu yang menerangi kehidupan kami di dalam setiap kehidupan kami sepanjang tahun ini, Tuhan. Ini kami malam hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang membimbing menyertai kami, memberikan kami kedamaian dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan sekali lagi kita katakan amin. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kembali bahan berhubungan sudah bersama pengurus pribadi. Di Faima ada pengurus pemuda. Itu terambil dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Namun untuk bisa membahas ayat ini supaya poin-poinnya itu kita dapat, maka saya akan mengawali dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan, mungkin pemuda-pemudi yang sudah bawa Yahweh itu sudah mendownload Alkitab, kemudian bisa buka di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan ini dan saya harapkan kita bisa bersama. Mulai dari ayat 14 ini firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Dan saya ajak pemuda, khususnya untuk ayat yang ke-17 kita baca 1, 2, 3 sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum saya menyampaikan mungkin tidak asing, namun mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang saya. Ada pepatah mengatakan karena tak kenal hanya tak disayang saya. Itu kalau di luar, tapi kalau di dalam gereja, di dalam Tuhan, karena tak kenal makanya tak dikasih. Jadi kita mengasihi satu sama lain. Amin. Amin. Jadi malam hari ini saya mau perkenalkan diri. Nama kami 3 bersaudara. Saya paling terakhir. Jadi kami semua anak laki-laki. Jadi kalau mungkin dulu pernah lihat film India,
ada Joni, Vinjai, dan Vicky. Mungkin saya ini Vicky karena terakhir sekali. Jadi Bapak Pendeta Islam yang menjadi anak kedua, dan ada Abang Suruh kami yang ada di Pekanbaru. Dan perlu saya beritahu supaya juga jelas, saya belum berkeluarga, namun umur sudah terlanjur. Tapi kalau dilihat masih anak muda. Saya lulusan dari Surabaya. Faktual kembali dari pasti aku bawa menuliskan video cuma yang bisa. Bahasa kembali dari tidak berjiloti. Suaya sama dulu. Artinya, ada sama kalau apa yang juga lihat satu berparas tetap. Ada sama kalau orang apa lagi yang apa tutup sama sama bagi sebuah tanah. Hadi bagus. Sebenarnya hidup baru bukan ditandai dengan tahun baru, tapi benar-benar hal yang baru, sikap yang baru, hidup yang baru, generasi yang baru seperti itu. Bukan yang dipandang oleh dunia, tapi dipandang oleh Kristus. Karena manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Amin. Amin. Bagaimana caranya supaya generasi ini melebihi dari orang tua kita, melebihi dari yang lain, melebihi dari generasi yang lain? Ada hal-hal yang perlu kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk menjadi generasi yang baru, new generation. Yang pertama adalah kasih Kristus harus menguasai dirinya. Di ayat yang ke-14 itu dikatakan begini. Saya bacakan begini. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Di ayat yang ke-13 itu dikatakan seperti ini juga. Sebab jika kami, Paulus mengatakan begini. Jadi di dalam surat ini yang menulis surat ini adalah Paulus sendiri, Rasul Paulus. Dia menulis surat ini itu dalam posisi penjara, dalam penjara, di mana dia tulis untuk jemaat di Korintus. Jadi di dalam kesakitan pun, di dalam penderitaan pun, dia masih mau memberi diri untuk melayani Tuhan, sekalipun hanya melalui tulisan. Itu Paulus. Malam hari ini, teman-temanku dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, katakan seperti ini: jika aku tidak menguasai diri, itu dalam pelayanan Allah. Saya berpikir seperti ini, apa sih dimaksud oleh menguasai diri? Begini teman-teman, kata menguasai diri itu sebenarnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah menguasai diri itu artinya berkuasa. Menguasai diri itu yang kedua adalah mengurus. Dan pengertian yang ketiga adalah menguasai diri itu adalah mengendalikan diri. Bilang begini, Paulus bilang begini tadi, saya tidak menguasai diri untuk pelayanan Allah. Saya tidak menguasai diri dalam pelayanan Allah. Artinya, saya tidak mengendalikan diri dalam hidup ini. Saya tidak mau menguasai diriku. Kenapa? Karena di ayat yang ke-14 itu dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bila Paulus bilang begini, saya tidak mau menguasai diri, saya tidak mau mengendalikan diriku, tapi dia kasih Allah yang mengendalikan diri. Amin. Amin. Naya ita jo kendalikan faula ade ira tali sebu ira ibu ira mama fa abolo damano fa tua damano fa iba kota damano basai dan ya fa dulu. Itu ujung-ujungnya apa? Kesombongan. Ujung-ujungnya apa? Keserakahan. Ujungnya apa? Jatuh. Makanya Paulus bilang, saya tidak mau menguasai diri. Biarlah Kristus yang menguasai diriku sendiri. Kenapa? Ketika dia jatuh, ada Tuhan yang menolong. Amin. Amin. Ada Tuhan yang menyertai. Sepanjang masa. Janji Tuhan di dalam tahun ini. Kalau kita beli dari Kejadian
Tuhan tidak pernah mengatakan seperti ini. Jika engkau percaya kepadaku, maka semua bebanmu, maka semua hal-hal yang mungkin engkau alami dalam hidup kesusahan itu tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti ini, tapi itu firman Tuhan sudah pernah mengatakan seperti ini. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Langit itu tidak selalu biru dan jalan itu tidak selalu rata. Tapi hukum yang kupas adalah memang berat, tapi kita sama-sama demi. Makanya Paulus dalam pelayanan itu dalam 2 Korintus 2 pasal 1 ayat 12 dan begini. Aku bersyukur pada Allah yang sudah memberi kekuatan kepada Kristus. Apa kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada Paulus? Di dalam pelayanan. Kalian tahu di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 18 sampai 28 itu Paulus mengatakan, aku dipenjara, aku dianiaya, aku dirajam batu, aku ditampar, aku dipermalukan di depan umum, namun saya tidak pernah memperhitungkan itu. Kenapa? Karena saya sudah menyerahkan hidup ini untuk Kristus. Begitu juga dengan pemuda-pemuda di tahun ini. Penyertaan Tuhan itu nyata jika engkau memberi hidup untuk Dia. Karena orang tua sudah mampu dalam ekonomi untuk bisa menyekolahkan, itu orang tua sangat tinggi. Seberapa anak-anak yang gagal, anak-anak yang punya uang banyak, anak-anak anak-anak orang kaya, seberapa mereka yang gagal kenapa? Karena kesombongan mengandalkan harta orang tua mereka, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi seberapa banyak anak-anak yang dia punya orang tua, yang kita lihat tidak punya pengharapan, namun hanya Yesus yang ada bagi mereka, tapi namun mereka berhasil. Malam hari ini, mungkin orang tua tidak sanggup menyekolahkan di tahun ini, mungkin tidak ada harapan di tahun depan, mungkin tidak ada harapan, mungkin gelap. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Yesus ada harapan. Amin. Amin. Ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah anak kecil sekali, umur 5 tahun, belum sekolah SD. Anak ini sudah mahir untuk naik sepeda, diajar oleh ayahnya sampai bisa. Kemudian dalam kerumunan itu, dia datang bersama ayahnya. Dalam kerumunan itu ternyata itu adalah perlombaan di mana itu jurang maut. Ketika kita jatuh itu sampai jatuh ke dalam laut itu pasti mati. Pembawa acara yang begini. Siapa bapak ibu, bapak-bapak yang mau melewati tali kecil ini dari ujung ke ujung diberikan hadiah 100 juta. Tidak ada yang mau. Anak kecil ini dengan berani dia katakan, saya umur 5 tahun. Dia mulai dari ujung, dia naik sepeda melalui tali yang kecil itu. Kecil sekali, mungkin sebesar. Pelan-pelan, dengan santainya, dia melewati tali itu sampai ke ujung sebelah. Ketika sudah melewati itu, tidak ada ketakutan, malah dia ketawa, senyum-senyum lebar. Karena ada yang memegang. Pembawa acaranya bilang begini, kamu kok berani sekali ya? Kamu masih anak kecil, masih umur 5 tahun lagi sudah berani sekali. Bilang begini, apa jawabnya? Saya percaya kepada Bapak, saya percaya kepada Ayah yang mendengarku di belakang. Bapakku jatuh, saya jatuh. Bapakku mati, saya juga mati. Bukankah seringkali kita, Yesus, di dalam doa, tolong saya Yesus. Berkati Yesus. Seringkali kita bilang begitu, tapi tidak pernah percaya bahwa Yesus sanggup memberkati hidup kita. Yesus. Tapi kalau melihat masa depan, itu seakan-akan tidak ada. Padahal dalam Yesus ada. Berdoa kepada Tuhan. Maka yang kedua,
Tema kita tadi itu new generation. Bagaimana caranya agar menjadi generasi yang baru dalam Tuhan? Yang kedua, hidupnya harus menjadi milik Kristus. Hidupnya harus menjadi milik Kristus. Yang kedua ini diambil dari ayat yang ke-15. Saya bacakan ulang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia besar. Apa itu? Kristus. Jadi orang yang sudah menjadi ciptaan baru, new generation itu adalah anak-anak muda yang berdiri untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Anak-anak yang memberi diri untuk kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan dirinya sendiri, bukan, tapi untuk Tuhan. Bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Kita ini adalah pengikut Yesus. Amin. Amin. Apakah ada pengikut yang lain? Kalau ada pengikut lain di antara ini, ya dikatakan ini berarti saya pecah. Saya kepala pengikut Kristus. Ada satu kata ini adalah kata naluri. Apa itu naluri? Dalam pengertian naluri adalah pembawaan alami, tanpa dibuat-buat, alami. Ada dua binatang atau hewan yang hidup lain dan juga mempunyai naluri yang lain. Yang pertama adalah kembang dan yang kedua adalah lalat. Mila kembang, Mila di sebuah di manusia sama di badai Mila. Itu lalat namanya kan? Saya mau tanya ke pemuda semua harus bicara. Kumbang itu favorit dimilai. Di mana? Biasanya kumbang itu kamu tahu di mana? Kamu lihat di mana? Kamu pernah lihat di mana? Di bunga. Betul sekali. Nilainya 101. Kalau ada yang 101 di bunga. Kumbang itu tidak pernah singgah di kotoran. Saya biasanya beri makan ayam dan banyak ayam di sini. Saya tidak pernah lihat kumbang hingga di ayam. Yang ada itu lalat. Kalian tahu lalat di mana? Biasanya tahu lalat di mana? Di kotoran bukan? Iya. Padahal lo pernah manuge di manu ade babunga lo. Fahuki ade lo pernah manuge pada lo. Memang adalah sifat alami ini. Saya mau tanya. Naluri kita ini siapa sih? Naluri kita ini apa sih? Apa sih yang kita ikuti ini siapa? Kristus. Yesus itu mengasihi. Amin. Amin. Yesus mengasihi anak-anak dia kasih. Orang buta dia kasih. Orang lumpuh dia kasih. Orang kaya juga dia kadang tegur, tapi banyak kasih. Yang penting semua orang berdosa, tidak berdosa, dia mengasihi. Kadang-kadang makanya dia apa yang ada, tapi dia betul, makanya pada salah. Hei aku sinara malemate, balem aku, babi aku. Hei aku sinara malemate. Yesus telah bagaimana? Ia menolak. Hadir untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Bahwa damai itu melangi lihat dan sesohor. Normal. Yesus mana pola damai kita kalau melangi. Seperti ini valuasi. Bahana Allah dari sesungguh. Hei aku segala malemate, pakai manfaat, harumai semua. Mengasihi itu tiada batas. Mengampuni itu 70 kali, bukan angka. Tapi setiap harinya kau harus mengasihi, sekalipun kamu tidak mengasihi. Itu namanya kasih. Kita ini kalau dapat, lalu Yesus. Yesus ditambah.
berguru dari beri tahun baru lagu-lagu lama kami Amin. notore tahun Lama. siru Siru. ya kita usah Yesus itu sama. Saya harap pemuda-pemuda itu sama. Kemudian Yesus itu tidak suka-suka memberi. Kemudian Yesus itu ada damai sejahteranya. Yesus itu apa? Setia. Pemuda, jangan sampai di hari Natal itu banyak-banyak pemuda. Kemudian di tahun baru juga banyak-banyak pemuda. Bulan Februari, Maret, Agustus, September, di mana pemuda? Masih setia belum? Masih setia atau tidak? Yesus itu setia sampai mati. Itu setia. Pemuda setia, amin. Amin. Bapak-bapak ini pasti setia. Amin, bapak-bapak. Amin. Ibu-ibu pasti setia. Kayak ibu gua nih pasti setia. Ada tuh. Robi, tuh ya, lima. Luar biasa. Dapat ada satu tuh begini. Nah, semua ada juga gua di sini di dalam. Setia. Dan Yesus tidak berubah. Jangan berubah. Kemudian Yesus itu adalah ada datang di setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di tahun yang lalu Tuhan banyak hal yang kami berbuat ya Tuhan. Namun Tuhan masih mengasihi kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah kami bisa ukur. Begitu panjang, begitu lebar, dan begitu dalam, begitu tinggi. Mungkin kami sudah jijik di dalam dosa di tahun 2022, namun Tuhan masih melihara kami. Ada banyak berbagai contoh Tuhan. Ada banyak yang mau supaya tahun ini Tuhan mereka juga ada seperti kami. Namun mereka tidak bisa Tuhan melewati semua itu. Namun kami di antara semua itu Tuhan sudah pelihara kehidupan kami. Tuhan sudah mengasihi kehidupan kami. Sehingga di tahun yang baru ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Di tahun ini Tuhan kami mau berkomitmen. Kami menjadi ciptaan baru. Kami menjadi generasi baru. Kami benar-benar baru di dalam Yesus. Hidup yang lama kali Tuhan kami sudah buang. Karena kami sudah menghadap Kristus, yaitu Sang Ajaib penerang kehidupan kami. Tuhan berkati setiap pemuda yang sudah hadir hari ini maupun juga yang belum. Berkati setiap perjuangan mereka. Jika mereka di dalam perjuangan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK atau mungkin dalam perguruan tinggi, Tuhan kami berdoa kiranya Engkau berikan kepada yang memarifat dari Tuhan, sehingga tidak menjadi sia-sia setiap perjuangan mereka, namun itu menjadi berkat dan menjadi hal di mana mereka bisa mencapai nantinya Tuhan, yaitu keberhasilan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami pemuda yang sudah selesai studi dan sekarang Tuhan sedang bekerja. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Tuhan sediakan ladang yang baik sehingga anak-anak ini Tuhan bisa bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka berlebihan. Kau berikan umur panjang bagi mereka sehingga kedamaian kesejahteraan itu Engkau berikan dan menjadi milik mereka. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap BPMJ dan juga seluruh pengurus. Engkau Tuhan satu hati satu pikiran sehingga kerukunan ada, dan dalam kerukunan itu ada damai sejahtera. Dalam damai sejahtera itu ada kasih. Dalam kasih itu ada berkat Tuhan yang berlimpah. Ini doa kami dan harapan kami di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan Kau, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.